ukuran perempuan, lo lumayan. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Ini karena pandemi ya, sebenarnya harusnya tahun lalu itu kita udah bisa rilis filmnya gitu kan. Tapi paling enggak saya berharap dengan penantian yang sebegitu panjangnya kita semua, film ini nanti setidaknya bisa memuaskan dahaga penonton film Indonesia akan film-film superhero Indonesia. Dan semoga film Sri Asih ini bisa menjadi salah satu film superhero Indonesia yang bisa dibanggakan. Amin. Oke. Dan juga penonton di Indonesia, agar teman-teman media bisa menginformasikan ke seluruh penonton di Indonesia apa bagian paling dijanjikan dari cerita Sri Asih kali ini. Silakan Bang Joko. Ini film kedua dari Jagat Cinema Bumi Langit setelah Gundala tahun 2019, dan memang kita sudah lama ingin bekerjasama dengan UPI, dan akhirnya UPI menyetujui mau untuk bergabung ke Jagat Cinema Bumi Langit untuk menulis dan menyutradarai Sri Asih. Yang kita janjikan adalah kualitas UPI yang selama ini sudah sangat terjamin, storytellingnya, technicalities-nya, estetikanya, dan ketika film ini selesai diproduksi di masa pandemi dan sama sekali tidak ada terlihat bahwa ini syuting di masa pandemi, karena UPI adalah bagi kami, dia juga adalah Sri Asih di perfilman Indonesia. Yes. Benar-benar dipermainkan semuanya gitu. Nah, makanya saya berharapnya sih walaupun dengan masalah pandemi ini, tapi saya tetap berusaha untuk kasih yang terbaik, dan film Sri Asih ini nantinya bisa diterima sama penggemar superhero Indonesia, karena jujur banget saya bikin film ini untuk para penggemar film superhero Indonesia gitu. Jadi saya bikin film ini bukan cuma sekedar UPI mau bikin film terus egonya saya doang, enggak. Saya bikin film ini untuk para fans superhero Indonesia. Yes. Terima kasih teman-teman udah hadir. Jujur nih momen yang rada nggak bisa dipercaya bahwa kita hari ini ada di sini untuk menunjukkan trailer pada kalian, karena perjalanannya jauh sekali. Tapi ini bisa terrealisasi karena memang kita di Joko bilang Sri Asih perfilman itu salah satu adalah UPI gitu, dan UPI ini benar-benar fight supaya filmnya tetap bagus, tetap berkualitas, dan saat ini memang momen yang sangat membanggakan ya kan untuk kita bisa berikan film ini gitu loh. Jadi semoga penantian yang selama ini cukup lama ya bisa dinikmati. Siap, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau dilihat dari trailer, dilihat dari filmnya akan sudah sangat jelas. Walaupun kan belum nonton filmnya, dilihat dari trailer akan kelihatan ini tampilnya seperti apa. Jadi tunggu akan sebentar lagi kita putar. Sebentar lagi kita putar. Terima kasih lagi dong untuk Bang Joko Anwar dan juga Pak Wiki. Tadi kita ngobrol banyaknya dengan pertanyaan dari teman-teman media. Dan kita panggil satu persatu untuk teman-teman media yang sudah hadir, dan nanti yang masih punya pertanyaan untuk Bang Joko Anwar, Mbak Upi dan juga Pak Wiki, ditahan dulu, nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawab untuk teman-teman media. Baik, kita akan undang, ini dia jajaran cast dari film Sri Asih. Yang pertama kita undang ada Fadli Faizal. Silakan bersama kita Fadli, boleh berdiri di sini. Kemudian ada Faradina Mufti. Selanjutnya kita undang ada Messi Gusti. Kita undang juga setelah Messi Gusti ada Jenny Shang. Selanjutnya kita undang ada Revaldo. Ini dia Revaldo, boleh bergabung bersama kita. Selanjutnya ada Randy Pangalila. Di mana Randy Pangalila? Selanjutnya ada Surya Saputra. Ini mulai langsung bertanya-tanya teman-teman media ya. Ada Mas Surya Saputra di sini. Selanjutnya kita undang ada Dimas Anggara. Silakan Dimas Anggara bersama kita. Selanjutnya kita undang ada Ibu Christine Hakim. Ada sekali lagi Ibu Christine Hakim.
terakhir. Selanjutnya kita undang ada Reza Rahadian. Ini dia Reza Rahadian. Oke, gimana teman-teman media, cukup paman? Kurang siapa? Siapa? Yes, ini dia Pevita Pil. Kita boleh berada di tengah bersama dengan kita Mbak Upi dan juga Bang Joko, Pak Wiki boleh berada di tengah. Kita foto dulu teman-teman media. Boleh silakan di. Jangan kaget gitu dong lihat saya biasa aja. Kita jadi 2022. Rasanya ngelihat di sini dan bareng teman-teman semua ini aku masih agak gemetaran. Heart rate aku kayaknya udah tinggi banget tapi speechless lah. Speechless. Nanti kita akan ngobrol, kita ke para pemain dulu. Videonya kan? Yes, biar benar, silakan. Saya Revaldo, di sini saya berperan sebagai Jagau. Jagau itu adalah tangan kanannya atau slash fixer dari Prayogo. Terus biasanya dia disuruh tugasnya itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan jadi bodyguard anaknya. Itu dia, segitu aja teman-teman media ya. Selanjutnya Randy Pangalila, silakan. Halo semuanya, saya Randy Pangalila. Saya di sini berperan sebagai Mateo. Mateo itu anak satu-satunya dan anak kesayangan Prayogo. Dia anak manja tapi dia hobinya mixed martial arts. Dan Mateo yang akan menantang Alana untuk bertanding mixed martial arts di atas octagon. Wow. Terima kasih Randy Pangalila. Rasanya di Pasanggara, silakan. Hah? Kenapa? Oh, enggak. Silakan. Halo, saya Dimas. Saya berperan sebagai Kala. Kala adalah anaknya Eyang Mariani yang tergabung dalam kelompok Jaga Bumi. Wow, Jaga Bumi. Ini karakternya baru 3 udah mulai kelihatan gitu. Mbak Jenny Zhang, silakan. Halo, saya Jenny Zhang. Di sini saya berperan sebagai Sarita, ibu angkatnya Alana, dan Sarita memiliki Sarita Fighting Club. Terima kasih. Yes. Selanjutnya, Messi, silakan. Aku Messi Gusti, berperan sebagai Alana kecil. Aku anak Ranti yang selalu membantu teman-temannya yang ditindas atau yang dibully. Terima kasih Messi. Selanjutnya Faradina Mufti. Halo, selamat sore semuanya. Saya Faradina Mufti dan di sini berperan sebagai Renjana, salah satu warga rusun yang membantu Tangguh yang kebetulan belum datang, yaitu Jeffrey Nicole yang sedang menginvestigasi kasus yang sedang terjadi di area rusun. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Fadli, silakan. Halo, saya Fadli Faisal. Saya berperan sebagai Gilang. Saya itu teman sasananya Alana untuk teman latihan juga dan untuk melindungi Alana dari hal-hal negatif. Wow. Semua cewek-cewek di sini mau ya dilindungi sama jadinya. Maksudnya boleh sekaligus juga gimana kesannya akhirnya di trailer bisa dikasih lihat ke teman-teman media, Mas Surya. Gimana kesannya? Saya dari tadi nggak bisa berhenti senyum dari tadi. Seneng banget lihat begini nih. Trailernya luar biasa deh. Saya rasa juga semua teman-teman di sini juga happy lihat trailernya ya. Gimana, senang nggak? Oke, saya ngerti. Saya Surya Saputra. Saya di sini berperan sebagai Prayogo, seorang pengusaha sukses yang luar biasa sukses lah. Saya punya keinginan untuk menciptakan sebuah negeri yang sesuai, lebih baik menurut saya. Dan saya akan menyingkirkan siapapun yang tidak sesuai dengan mimpi saya. Wow. Terima kasih Mas Surya Saputra. Selanjutnya Reza Rahadian. Hai semua, selamat sore rekan-rekan wartawan semua. Saya Reza Rahadian, saya berperan sebagai Jatmiko. Jatmiko adalah seorang polisi yang akan bertugas menyelidiki sebuah kasus yang ada di itu aja. Terima kasih. Terima kasih Reza Rahadian. Kita ke Ibu Christine dulu yang ada di sini. Boleh pinjam mikrofonnya Pak? Oke, dari sini. Silakan. Selamat sore.
Saya Christine Hakim berperan sebagai pimpinan dari kelompok Jaga Bumi. Bro, Jaga Bumi kalau bukan baja hitam ya. Terima kasih Ibu Christine Hakim. Selanjutnya Pevita. Biasa aja dong. Hai semuanya, saya Pevita Pierce dan di sini saya berperan sebagai Alana. Dimana di sini Alana mencoba melawan pengaruh buruk ke dalam dirinya yang juga akan mencoba menghancurkan dunia. Terima kasih. Yes. Ini memang dari berdiri, boleh berdiri. Ya, selamat malam semuanya, aku Niko. Aku di sini berperan sebagai Tangguh. Dia adalah jurnalis investigasi dan dia sedang menyelidiki kasus yang misterius. Oke, masih capek habis Mustaf soalnya Niko. Siap, terima kasih Niko. Kalau untuk PEV sendiri nanti PEV juga bantu jelasin. Pevita itu sudah memulai workshop fighting itu 1 tahun sebelum, even ketika skripnya itu kita masih ngebahas skrip, jadi even belum draft 1. Jadi dia udah workshop fighting duluan. Karena kan ketika fighting itu kan kita bukan cuma koreo aja ya, basic-basicnya, dasar-dasarnya dia harus tahu dulu. Jadi dia harus kuasain dasarnya itu 1 tahun sebelumnya dia udah belajar duluan. Jadi sebenarnya tuh pressure juga waktu saya ngerjain skripnya, pressure karena ya ampun ini anak udah latihan terus gitu kan. Terus kalau misalnya castingnya susah mana ya? Kayaknya yang nggak ada yang sebenarnya sih mungkin jadwalnya yang susah sih, bukan castingnya. Nggak ada yang susah karena memang beberapa cast itu memang sudah kita pikirkan bersama antara saya, Joko, dan screenplay Bumi Langit, siapa-siapa aja nantinya akan memainkan di karakter di film ini. Mungkin yang paling susah sebenarnya tuh nyari Alana kecilnya karena saya harus sesuaikan ketika sampai dengan yang menjadi Alana besar. Jadi yang satu turunan deh mukanya sama Pev. Jadi kayaknya Alana kecil sih yang paling susah waktu itu kita temuin. Oke, siap, terima kasih. Yes, persiapannya mungkin dari sebelum ada director aku udah persiapan duluan, dari cerita belum ada aku udah siap-siap. Karena memang ketika awal diceritain tentang konsep ini, Sri Asi dan universe ini gitu, aku udah bilang dari awal karena ini akan action, jadi aku butuh waktu lebih untuk persiapan ini. Walaupun akhirnya karena satu dan lain hal, karena pandemi, bisa dibilang in total sampai akhirnya sekarang filmnya mau tayang hampir 3 tahun. Wow, 3 tahun dari persiapan mungkin 1,5, kita syuting juga tambah-tambah 6 bulan, jadi kena COVID. Ya karena kan kita ini pertama kali juga syuting di masa pandemi, nggak ada yang tahu cara handle-nya mau seperti apa gitu, dan it was very challenging untuk kita semua gitu. Jadi in total sampai sekarang mau tayang mungkin 3 tahun. Wow, tepuk tangan dong untuk Pevita. Slightly sebelum film Gundala. Jadi hampir bersamaan tapi slightly sebelum. Oke, benar jawabannya. CGI total mungkin 60% ya dari film. 60%, cukup banyak CGI kita, cukup banyak karena kan ada 1000 shot CGI. Karena kan di sini kan Sri Asih di setengah film dia sudah menjadi superhero kan, dan lawannya itu adalah super villain juga. So nanti di final battle-nya pasti akan banyak sekali menggunakan tenaga super yang dimana itu akan ada CGI-nya banyak gitu. Jadi ya superhero, karena seperti gue bilang di awal ketika gue bikin film ini, gue pengen bikin film untuk pencinta superhero Indonesia. So that's why nanti ketika nonton filmnya, ketika dia sudah menjadi superhero Sri Asih, dia akan melawan seorang super villain. Nah nanti di situ kita lihat final battle yang para wis-wis itu. Kalau budget udah dengar dari UPI, kalau CGI-nya cukup banyak, syutingnya dari panjang, dari Pevita tentunya budgetnya mahal ya. Cuman maaf sekali nggak bisa di-reveal. Kalau target penonton, mungkin kalau teman-teman yang hadir ke filmnya Joko kemarin juga Pengabdi Setan, pastinya kita tidak punya target tertentu. Target utamanya nomor 1 adalah bikin film yang bagus dulu. Filmnya bisa bicara pada publik, bisa bicara pada penonton, dan moga-moga penonton bisa menikmati
menikmati dan akhirnya nonton berbondong-bondong sehingga filmnya laku gitu. Jadi nggak punya target sih. Terima kasih. Terima kasih. Dulu silakan. Thank you Mas Bayu buat pertanyaannya. Kalau misalkan persiapan aku sendiri, sorry, super power saya suka nggak kontrol. Cek. Iya, kalau misalkan persiapan fisikku sendiri, tadi yang Mbak Upi bilang, aku udah persiapan duluan di awal. Memang, dan di sini aku dibantu oleh tim dari Iko Wise Team. Kedengarannya, aku pas jalanin. Iya, apalagi kan ini film action pertama aku nggak punya basic fighting, nol sama sekali. Jadi di sini aku dari nol semua belajar, dan begitu udah mulai terima skenario, udah tahu kekuatan-kekuatan Sri Asi yang akan divisualisasikan, dan itu juga bertahap dari proses basic, akhirnya kita proses yang menggunakan selendang, menggunakan tongkat, tetapi juga banyak beberapa hal yang kita adjust on set, yang kita baru bikin koreonya juga akhirnya on set, karena kita harus ada yang disesuaikan dengan satu dan lain hal gitu. Jadi in total ya 1,5 tahun dan beberapa on set, dan ketika dapat on set itu rasanya kayak happy birthday buat aku, kayak surprise. Cuma kan kita kalau dapat surprise selalu seneng, nah itu jadi tantangan baru juga buat aku gitu. Thank you Mas Bayu. Terima itu mungkin kerja kerasnya tuh luar biasa banget untuk film ini, karena film ini 80% kan dia fighting terus ya. Jadi adegan fightingnya itu banyak, koreo yang harus dia ingat juga banyak, dan beberapa tadi dia bilang bahwa ada di lapangan yang harus ada adjustment karena pandemi, terus kita ada ganti lokasi, terus kita koreonya kita harus sesuaikan lagi, dan pada saat itu berarti PEV juga harus menyesuaikan koreo di lapangan. Terus ada juga sebenarnya mungkin saya agak bandel juga sih, jadi kayak ada beberapa yang kalau menurut Wise Team ini kayaknya jangan PEV karena agak sulit untuk dilakukan PEV gitu kan, tapi saya ngeliatnya kayak nggak serak gitu. Akhirnya saya minta coba dulu deh, kita coba dulu pelan-pelan, PEV-nya berani nggak? Saya bilang sama dia, PEV, lu coba ya PEV. Nah dia anaknya seneng ditantang juga, mungkin dalam hatinya menjerit, saya nggak tahu ya, tapi di mukanya sih dia nggak nolak. Dan ternyata luar biasanya berhasil gitu. Ada beberapa adegan yang tadinya kita nggak siapin untuk PEV lakuin sendiri, dan dia lakuin sendiri dan itu berhasil. Salah satunya tadi yang kalau kalian tadi lihat di trailer ada yang dia galayutan pakai selendang yang dia muter, itu tadinya harusnya kita pakai stand double-nya dia, tapi akhirnya dia lakuin sendiri. Itu sukses sekali. Terkait sedikit dari perjalanan panjang, boleh silakan. Aku boleh nambahin dikit nggak? Silakan. Dan juga salah satu tantangan paling serunya adalah syuting superhero di Indonesia. Mungkin kan kalau di luar di studio, nah ini aku pakai kostum gitu di gudang-gudang. Itu kalau panas mungkin di kamera nggak kelihatan, kalau itu udah keringetan semua. Itu sih. Siap, terima kasih Revita. Tugas untuk menjadi story architect dari Jagat Cinema Bumi Langit. Tugas saya adalah untuk menyatukan semua karakter-karakter dan timeline yang ada di komik-komik yang ada di bawah naungan Bumi Langit Enterprises, dan semua keputusan untuk story arc dan karakter arc itu adalah semata-mata untuk menjadikan ceritanya menjadi koheren, menjadi dalam satu jagat penceritaan, dalam satu nafas cerita, sehingga kalau misalnya ada beberapa versi di komik, yang dipilih adalah karakter yang paling sesuai untuk serve the story, untuk melayani story, menjadi ceritanya menjadi koheren dalam satu nafas jagat penceritaan. Siap, seperti itu. Sebenarnya spirit dari Sri Asi yang pernah dibangun oleh Bapak Kosasi dan dengan Sri Asi saat ini, jadi itu kayak spiritnya yang saya ambil gitu. Jadi tidak mewakili, apakah dia mewakili Rengganis, apa Alana yang saat ini ada di komik, enggak, tuh sebenarnya spiritnya yang kita ambil di sini. Spiritnya itu ya. Siap, terima kasih Bobby. Selanjutnya saya merasa bahwa kekuatan kami semua pemain, saya pernah ngobrol ini juga berdua dengan PEV gitu, bahwa tanpa Mbak Upi saya nggak tahu deh gimana juga kita mengkeep ini semua spiritnya untuk tetap punya semangat dikala ada teman yang kita tahu
misalnya gitu, atau ada yang kita harus break syuting karena peningkatan angka lagi tinggi dan kita harus break total semua kru. Spirit itu yang menjaga adalah Mbak Upi gitu. Jadi mungkin ya saya sih merasakannya seperti itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan apa yang saya katakan, saya sendiri juga sangat khawatir karena Mbak Upi satu-satunya yang ada di dalam set paling lama dalam kondisi pandemi. Bayangkan itu, saya udah kadang-kadang pakai masker yang ada itu saluran udara aja masih sumpah. Apalagi Mbak Upi yang 12 jam lebih dengan set yang diasap-asapin. Jadi iya, luar biasa. Saya kira itu yang memotivasi kita juga, dan saya yakin dengan kerja keras saya, Mbak Upi, teman-teman kru dan semuanya cast, karena itu akan hasil akhirnya itu akan ditentukan bagaimana proses itu berjalan. Dan saya melihat sudah dari proses itu bahwa saya bilang, wah insya Allah ini film akan menjadi film yang luar biasa. Amin. Oke. Halo. Buat kesulitannya, aku ada beberapa scene. Oh iya. Buat kesulitannya aku ada beberapa scene fighting, dan aku waktu Sriasi ini aku baru banget belajar koreo, jadi yang aku takutin nggak cukup buat apa yang aku kasih buat Sriasi nggak cukup buat Wise dan Mbak Upi. Itu sih dekatnya itu tuh selama di set. Kesulitannya selalu anxious di lokasi, tapi untungnya cast and crew-nya selalu kompak, ngasih energi yang bagus. Jadi aku trying so hard buat kerja terbaik. Itu sih. Siapa satu lagi pertanyaannya apa? Lucu apa? Lucu. Iya, aku kata Jeffrey itu. Gimana dong? Lucu. Aku bisa main sama idola-idola aku, Mas Reza, Pevita, jadi Mbak Upi juga. Jadi itu hal yang lucu sih buat aku, karena dari fans jadi kerja sama bareng. Siap. Terima kasih. Jelasin lagi, karena buat gue nih hal yang paling penting dari tadi yang udah pernah gue omongin, bahwa gue membuat film ini untuk para fans superhero Indonesia, dan gue harap bahwa Sri Asi ini bisa menjadi tokoh superhero yang dibanggakan. Amin. Semoga kalaupun nanti filmnya ini keluar, kalaupun nanti pada senang, tolong diramaikan. Amin. Siap. Terima kasih, Bang Joko. Silakan. Pak Wiki dulu, silakan Pak Wiki. Silakan. Saya mau ucapin terima kasih sih kepada seluruh cast yang berjuang mati-matian, dan para kru juga yang ikut berjuang, dan tentunya pimpinannya Upi gitu ya. Mereka benar-benar berjuang untuk bikin film ini semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan itu yang paling penting gitu ya. Buat saya hari ini tuh di sini kayak hampir nggak percaya sih bahwa kita udah di titik ini, tapi terima kasih banyak buat semuanya yang sabar dan benar-benar berjuang untuk bisa menyelesaikan ini sebagai tim sama-sama. Ini kita benar-benar kompak dan selalu bisa membahas semua problem kita dan masalah kita, dan selalu ada solusinya. Jadi positif energi yang ada di seluruh tim ini tuh yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wiki. Ini juga yang akan disampaikan dari teman-teman media untuk penonton di seluruh Indonesia. Bang Joko terakhir mungkin mewakili seluruh tim dari Sri Asi, silakan. Dari Jakarta Cinema Bumi Langit atau Bumi Langit Cinematic Universe, saya bersama partner Wiki Olindo, Ismaka Kurniawan, dan semua yang ada di Jakarta Cinema Bumi Langit dari awal ketika kita announce universe ini sudah memberikan komitmen bahwa setiap film dari Jakarta Cinema Bumi Langit akan merupakan showcase atau etalase talenta-talenta terbaik yang ada di Indonesia di depan dan di belakang kamera. Yang ada di Sri Asi, para krunya adalah orang-orang yang bukan saja memiliki skill yang luar biasa, tapi memiliki dedikasi yang luar biasa. Para pemainnya, kita tahu ini adalah Sri Asi, tapi ini adalah sebuah ensemble cast di semua lini, acting, performance, semua cast sudah memberikan yang sangat luar biasa
bagus sekali. Seperti kata Pak Wiki tadi, kita berterima kasih kepada semua pemain. Tidak ada karakter yang kecil, semuanya memberikan performance yang betul-betul lebih dari 100%. Kami berjanji bahwa Sri Asih akan menjadi satu film yang sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, secara craftsmanship, storytelling, estetika, technical, dipersembahkan buat Indonesia. Semoga ini bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, penonton film Indonesia dan orang Indonesia pada umumnya. Wow, terima kasih. Ya itu sekali sebelum akademi pertama, yang kedua juga biasanya kalau di luar negeri syuting superhero dengan casting dan segala macam itu biasanya di studi berase. Di Indonesia kita jarang sekali menggunakan ya. Real set. Yes, jadi itu sangat-sangat berat buat pemainnya khususnya ya. Karena kan gini, superhero nggak boleh keringetan kan? Nah, bayangin syuting superhero di Indonesia tapi nggak boleh keringetan, tuh gimana caranya? Ada hal-hal yang maksudnya kalau superhero kan ada satu hal pesan sosial, seperti sosial atau hal fenomena sosial yang diangkat, ada nggak sih? Ada sih sebenarnya, tapi saya nggak bisa ceritain di sini karena ya masa tadi kalau misalnya masih dengar ada karakter si Prayogo, the way dia mengucapkannya kan ya, yang dia bilang bahwa dia ingin membasmi orang-orang miskin. Nah dari situ aja kan udah bisa kebaca nanti akan seperti apa. Tetap ada bisa presentasi negara ke yang ketiga kelamaan. Tahu lama banget ya Pak. Jangan lupa saksikan Sri Asih di bioskop tanggal 6 Oktober 2022. Jangan lupa nantikan Sri Asih di bioskop segera tanggal 6 Oktober, nonton bioskop segera ya. Oke? Terima kasih.